Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Eli. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Tetap sehat, tetap semangat. Oh iya, adik-adik ini hari Minggu. Kita mau siap-siap ibadah. Tapi Kak Eli kok sendirian ya? Oh, Kak Bella nih. Kak Eli mau panggil Kak Bella dulu. Kak Bella. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita bersyukur ya kalau kita bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu. Nah, hari ini Kak Bella nggak sendirian. Kak Bella akan ditemani juga dengan Kak Edi dan juga Kak Dita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Kak Bella mau ajak adik-adik untuk tebak lagu nih yang akan kita nyanyikan hari ini. Lagunya menceritakan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Ayo. Dan dia disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Siapa yang tahu? Wah, banyak yang tahu, betul. Kita mau menyanyikan lagu Bapak Abraham. Kenapa? Karena hari ini kita akan mendengarkan kembali nih cerita tentang Bapak Abraham. Oke? Tapi sebelumnya yuk Kak Bella mau ajak kita semua untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Bapak Abraham sambil pakai gerakannya, ya. Masih ingat kan gerakannya? Oke. Let's go Kanita. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Yeay. Tadi kan kita udah memuji Tuhan, sudah pakai gerakan. Gimana? Masih tetap semangat? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu nih, dipimpin oleh teman kita. Doa pembukaan. Ayo adik-adik yang mau membawakan doa pembukaan, siap-siap nih. Silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau nyanyi sama baca Alkitab sama aktivitas sama persembahan. Kiranya Tuhan berkati hari Minggu ini di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah berdoa pembukaan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Ayo disiapkan Alkitabnya.
Nah, duduk yang manis, buka nih telinganya lebar-lebar. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Sebelum kita memulai bercerita, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai sekolah minggu hari ini, dari mulainya sampai hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Kami mohon bimbingan-Mu, buka hati serta pikiran kami untuk mengerti firman-Mu itu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kalau diingat-ingat masa kecil Kak Anggri dulu, setiap aku minta dibelikan mainan kepada orang tuaku, pasti seringkali mereka berjanji untuk membelikannya, walaupun gak di waktu yang sama loh di saat aku minta. Nah, karena kedua orang tuaku sudah berjanji akan membelikan mainan yang aku minta, maka aku pasti akan mengumpulkan uangku terlebih dahulu agar mereka hanya menambahkan sisanya saja. Ya, walaupun sisanya pasti lebih besar ya daripada uang yang sudah aku kumpulkan sendiri. Ada yang punya pengalaman yang sama gak seperti aku? Ada nih, ada hamba Tuhan yang bernama Abraham, yang awalnya bernama Abram, merupakan seorang yang setia, yang bekerja keras, dan diberkati oleh Tuhan. Sayangnya, Abram tidak memiliki anak, sehingga ia ingin sekali memiliki putra, dan Tuhan berjanji untuk menjadikannya ayah dari banyak bangsa. Abram sangat senang dan menunggu anak yang dijanjikannya. Namun, tahun-tahun berlalu dan istrinya Sarai masih tidak memberinya seorang putra. Hingga pada akhirnya Sarai meyakinkan Abraham untuk menikahi hambanya Hagar yang berasal dari Mesir. Abraham melakukannya dan Hagar mengandung seorang putra. Ketika anak itu lahir, dia dipanggil Ismail. Namun, ini bukanlah anak perjanjian karena Tuhan berjanji bahwa seorang putra akan lahir dari Sarai. Dan Tuhan akan memberkati Abram melalui dia. Suatu hari, Tuhan memberitahu Abram bahwa Sarai akan memiliki seorang putra. Sarai pun tertawa karena dia pikir sudah terlalu tua untuk punya anak. Tuhan juga memberikan nama baru kepada Abram dan Sarai loh. Dan sejak saat itu, mereka dikenal sebagai Abraham dan Sarah. Sarah berarti putri dan dia akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Pada akhirnya, Tuhan juga menepati janjinya, dan pada saat yang sama, di tahun berikutnya, seorang putra lahir dari Sarah. Mereka menamainya Ishak, yang artinya tertawa, karena Sarah telah tertawa
ketika diberitahu bahwa dia akan memiliki putra. Nah, yuk kita lihat cuplikannya dulu. Long ago, in the land of Canaan, there lived a man named Abram. He lived with his wife Sarai. They were childless. One day, the Lord came to talk to Abram. Abraham, get out of your country and out of your father's house and go to the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you always, and I will make you a great person. You will always be blessed. Then God disappeared. The next morning, Sarai, listen, I had a dream last night. Abram briefed her about his dream. So please, pack up all of our belongings and we will go to our new land. Abram packed up all his belongings, took Sarai his wife, his brother's son, all of his servants, and all of his cattle, and left for a new land. Abram and his family traveled a long way, passing through towns and villages. When they reached the plain of Moreh, the Lord appeared to Abram again and said, I will give this land to your children. But, my Lord, I don't have any children. Look now toward heaven and tell the stars if you are able to number them, so your seed will be. Abram did not really know what the Lord meant because he had no children of his own, but he trusted the Lord. O Lord, I believe in you. Abram believed the Lord, and the Lord counted to him for righteousness. Now Sarai, Abraham's wife, did not have any children. Sarai called her maid, Hagar. Tell me, what for I was called? I have a request. Please tell me. You be Abraham's wife and give birth to his child. Hagar accepted to be Abraham's wife. But as soon as Hagar became a wife, she did not respect Sarai anymore. She is not respecting anymore. I am very much upset with Hagar. One day, when Sarai called Hagar, I will not listen to your words anymore. I will not act according to your words. Hagar was disobeying her. I don't like to be a servant anymore. I will leave this place. So Hagar ran away into the desert. In the desert, Hagar was sitting next to the fountain of water. Then the angel of the Lord appeared. Sarah's servant, where are you going? I ran away from Sarai. Go back to Sarah. You are going to bear a son. You will name him Isaac. As per angel's word, Hagar returned back to Sarai. Months passed by, and Hagar had a son when Abram was 86 years old. I am happy that I have a son. I shall christen him as Ismail. Years passed quickly, and before long, Abram was 99 years old. The Lord appeared to Abram again, like so many times before. I am Almighty God. I have promised that you will be father of many nations. From now on, you will be called Abraham, and your wife Sarai will be called Sarah. I will bless her with a son. You're going to give us a child? That's impossible. I am 100 years old and my wife Sarah is 90 years old. Is it possible? Sarah, your wife, will have a son, and you will call him Isaac. I will make an agreement with him, and I will bless him with a lot of land. As for your other son,
Ishmael. I will bless him too, and from him will come 12 great princes. But my agreement will be with Isaac. Abraham was sitting at the door of his tent a few days later. It was in the middle of the day, and the sun was very hot. He looked up and noticed that 3 men were standing next to him, and he knew they were messengers of the Lord. Please come in. I will get you some bread and food to eat. Where is your wife Sarah? She is inside our tent. Next year I will visit you the same time. Then Sarah will give birth to a boy. Sarah was inside, heard what they had said, and she started to laugh. I am too old. How can I give birth to a child? Why do you laugh, Sarah? You think God did it without knowing? As per the Lord, Sarah will give birth. We will take leave. Thank you. Months rolled by, and Sarah had a son. Sarai, we will name him Isaac. What do you say? It's a miracle. Lord is great. At this age, we have got a child. Let us pray and say thanks to our Lord. I laughed at God so that everyone laughed along with me. Nobody would have expected that I will give birth to your child. It is one of the most amazing miracles God ever did. If God promises something, definitely He will do it. Nothing is too hard for the Lord. Alasan utama kita, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berdusta loh, dan tidak pernah gagal mengenapkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan juga punya kuasa untuk mengenapkan apa yang sudah Tuhan rencanakan dan tentukan seperti yang tertulis di Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Terus, bagaimana dong akibatnya jika kita tidak menepati janji? Pasti akan banyak efek buruk bermunculan terhadap kita tentunya. Di antaranya yaitu, yang pertama, sulit mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, kita bisa dikucilkan. Yang ketiga, kita bisa membuat orang lain kesal ataupun marah. Tetapi, ketika kita menepati janji kita kepada orang lain, sudah pasti kemungkinan besar kita bisa menepati janji kita kepada Tuhan. Jadi, marilah kita tetap setia pada saat kita menanti-nantikan janji Tuhan. Seperti Abraham dan Sarah. Sebelum kita menerima janji Tuhan, jaga hati agar pengharapan yang ada pada diri kita terus tetap ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali tidak hentinya mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang sekolah minggu kami hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah semuanya ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah persembahan terbaik yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Shalom adik-adik, waktunya persembahan. Dasar persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074 091 6429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Kau telah berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami. Dan kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kiranya Kau berikan kebijaksanaan untuk setiap yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selalu jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Kak Anggri yang sudah memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Janji yang Manis sebagai respon hati kita terhadap firman Tuhan. Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas. Masing-masing sertai dan jagai kami Tuhan supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Aku
sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.